mulai buka usaha ini ada kayak tantangan-tantangan gitu nggak sih? Kalau bikin bisnis itu sebenarnya menurut gue kalau udah ngejalanin sih insya Allah pasti bisa ya, pasti ada jalannya. Yang paling susah itu menurut gue mulainya. Kreativitas itu menurut gue tercipta waktu kita berani lawan arus, yang berarti kita berani buat yang berbeda gitu. Sorry Baru barengan sama gue, Ginari Ciara dan juga Zee. Nah, kita kedatangan tamu-tamu spesial alumni dari SMA Al-Izzah. Kita sambut Kak Algi, Kak Bevan, dan Kak Kafka. sering banget gue liat di TikTok nih. Halo, gue Bevan, gue umur 18 tahun. Halo, gue Kafka, gue udah lulus SMA. Sekarang di ITB guys. Guys, gue sering banget ngedenger di TikTok yang Hashtag suara ITB boy. Halo semuanya, gue umur 18 tahun juga. Nah ini kan mereka satu sekolah, boleh dong diceritain experience kalian satu sekolah tuh gimana sih? Dulu kita bareng nih, satu gedung semuanya. Cuman kelas 11 karena satu dan lain hal gue pindah sekolah. Jadi udah gak ada Lisa lagi. Terus kelas 10 ke kelas 11 kita masih ketemu tiap hari di sekolah. Gak ada main bareng-bareng segala macem. Cuman kalau ditanya satu hal yang paling diinget, mungkin Kafka ini disegani lah sama orang-orang di sekolah ini. Dikenal dia sama Gila nih. Terus kalau momennya banyak sih Kafka ya. Banyak. Kalau lu gimana Beb? Bola sih, tarik bola. Lu bola nggak sih? Basket dulu. Bola basket lah. Sempet bola kan? Sempet. Kalau gua sama Kafka itu sempet tanding bola bareng, ada nggak sih? Ladang pernah. Kadang tanding bola. Cikal Cup. Nih event aja nih. Kalau gua sama Algi, kita dulu satu kelas. Kelas 10 kita satu kelas. Terus dia lu semester 2 kan? Semester 2 cabut. Terus akhirnya gua di kelas 10 nggak ada. iya. Tapi kan kalian ini beda angkatan ya. Gimana kalian bisa deket sama Kak Roya? Ya supel lah dia orangnya. Oh. Kayak gini aja kan. Gitu. Gak sosok senior lah. Jadi Makasih ya, makasih. main juga. Main Berarti aja. temenan udah dari lama juga ya? Udah berapa Dari tahun? SMP gitu. SMP. Dari SMP. Nah mungkin gue mau nanya ke Kak Algi ini kan, Boleh, karena boleh. secara dia founder Ladang Selatan, Boleh. gimana sih cara lu ngebalance kayak ngurus event di luar sama kayak Sama sekolah. sekolah juga? Sebenarnya karena memang hobi juga sih ya, senang ngejalaninnya, jadi nggak ngerasa keberatan. Kalaupun memang ada kewajiban sekolah itu yang diutamain dulu gitu. Cuman memang balik lagi karena ngejalaninnya juga senang, hobi, terus senang ketemu orang baru, senang ada pengalaman baru. Jadi akhirnya pun ngejalanin event ini nggak ngerasa beban atau pressure Jadi gitu. sambil happy juga ya, aja. enjoy ya. Kayak pulang sekolah, Hobi. pulang sekolah meeting sama vendor sama apa itu jadi kayak ya happy aja gitu ngejalanin. Kalau di sekolah nih lu bertiga ikut NCM Games atau apa nggak? Kan dulu ketua OSIS. Perjalanannya itu karena dari SMP sih, dari SMP udah aktif organisasi kan. Waktu itu SMP baru dilantik tuh kan jadi ketua OSIS. Seinget gue tuh Algi sama temen-temennya nih adik kelas tuh mainan apar. Nah di sana situasinya gue baru dilantik tuh jadi ketua OSIS kan. Terus abis itu gue lagi lewat. Terus gara-gara Algi temen gue nggak enak juga tuh mau marahin. Cuman gue udah bilang Gi jangan. Tiba-tiba mereka kabur, kepala sekolahnya datang yang kelihatan gue. Boleh dong kalau misalnya kayak mau shout out teman-teman yang mungkin ikut main apar waktu itu. Kita tebak sebut namanya di hitungan ketiga. Gua tahu ini. 3, 2, 1. Memet. Dia yang iseng cabut-cabut mencet-mencet aparan tuh dia. Nah, BTW kalau misalkan juga mau nongkrong di daerah Kemang, di sini kita ada juga namanya Solomio Coffee and Bake. Jadi gimana enak. sih? Gimana sih? Di Jalan Kemang Raya nomor 90A ya? Iya, Oke. Apa sih hal yang bikin lu sebenarnya suka kesel? Bevan. Apa? Kan dia ini Apa ini? Gue mau ngomong jujur-jujur aja. Ini kan Bevani kebetulan fansnya banyak, followersnya banyak. Tuh kan Kenapa nih? nyubit tuh gak pernah kelihatan di kamera. Jadi sebenarnya jaim banget. Jadi banget oke. Kalau di belakang ini mulutnya suka nggak difilter aja. Filter apa? Suka difilter aja. Kalau lu gimana, Beb? Kalau menurut gua Algi. Gue nggak tahu ya tanya. Kenapa tuh? Nah dia juga nih, ini kan coba lihat kamera deh. Tuh rambutnya rapi, habis potong rambut ya.
dia tuh orangnya rapi banget ya. Jadi ke tempat-tempat yang nggak penting juga tuh dia tuh harus rapi, terus bajunya formal gini. FBB kita tuh suka lihat kontennya. Iya, kita Suka suka lewat nih di FYP kontennya lagi bucin. Iya kan? Waduh. Sebenernya lucu banget sih. Iya. Ini kita mau shout out buat ceweknya yang satu ini. Iya. Untuk Nera Shakila Ravanti, I love you. Boleh dong diceritain gimana caranya cewek lu deket banget sama keluarga lu? Cewek gue tuh sering ke rumah kan, sering ke rumah. Kakak gue tuh juga kan, dia tuh selalu pengen deket sama kalau gue punya pacar kan. Selalu pengen deket sama ceweknya. Adik gue juga dan kebetulan mereka kakak gue, adik gue sama cewek gue tuh connect kalau ngobrol, bercanda connect dan segala macem. Ya terus kita tuh beberapa kali jalan bareng. Malah pernah mereka jalan tapi tanpa gue. Waduh. Cewek gue jalan sama kakak gue sama pacar kakak gue nonton, tapi gue nya nggak ada. Tapi pulangnya ke rumah gue. Oh, tapi rasanya kayak udah keluarga sendiri dong. Iya. Gue cerita jadi sebelum gue kenal cewek gue, kakak gue tuh sama kakaknya cewek gue tuh udah kenal. Oh, oke. Jadi mereka udah kenal dari dulu kecil kan. Tapi gue, sedangkan gue belum kenal sama cewek gue. Terus sampai akhirnya pas waktu itu gue bawa ke rumah buat pertama kalinya, cewek gue ngomong ke kakak gue, kenal ini nggak? Kenal. Oh itu kakak aku gitu. Terus langsung Iya. Ngomongin sekolah kayak kita pasti sering banget ke kantin dong. Nah, kira-kira jajanan favorit lo di kantin tuh apa sih? kita kalau di sekolah ada yang sering, cewek gue sering buat pesen Apa tuh? cinnamon roll. Oh, iya lucu banget. Gue tuh penasaran banget sama sate yang suka diomongin orang-orang. Oh, sate asin pedas ya. Pedas ya? Asin pedas. Berarti kalian bertiga ini pernah cobain nggak nih sate ini? Pernah cobain dan insya Allah kita mau buka usaha. Intinya itu dari tadi sebenarnya. Nah, ini nih. Ya kita bawa Ini itu. udah guest nih sebetulnya nih. Kalian suka pedas gak? Gue suka. Yang ini Ini yang agak pedas. pedas ya, ini asin aja nih. Ini buat yang gak kuat pedas. Oke. Ini apanya nih kak? Ini namanya koya. Itu koya. Oh, koya. Kayak sedih kan? Koya tuh kayak kerupuk dihalusin gitu lah. Coba gimana Coba dong? ya, sebenarnya nih kita free flow koya ini lah. Oke, Jadi mau nambah terus pun nggak apa-apa, ntar bisa taburin. Cuman Oke. sekarang ini kita taruh sini aja dicocol pun. Kita makan ya, taste Kita ya. juga belum pernah makan nih yang sate Iya. asin, jadi first time juga nih. Ya memang kita nggak pakai sambal atau kayak apa kayak taichan lagi. Mau coba yang pedas? Boleh. Berani. Berani ya. Gue gak suka pedes, cuman pedesnya enak menurut gue. Lagi ya Kaf ya. Lagi. Iya kayak lu kayak pengen lagi karena dia juga kecil kan. Apa nih namanya? Jadi dia kita nanya ide nama apa yang usaha ini dari Bevan lah. Oh iya. Kita berunding, ngobrol belum ada yang cocok, tiba-tiba udah kan kita bertiga. Soalnya kita udah senior semua di sekolah, saya udah tingkat paling atas kan. Kita bukain namanya Sate Tiga Abang. Oh, abang. Abangnya pakai K. Jadi abang itu A-nya Algi, B-nya Bevan, K-nya Kafka. Jadi abang. Iya. Abang. Iya. Nah, kenapa nih kepikiran mau bikin Karena nasi pedas ini tuh di Jakarta belum ada. Dan kalau di Bandung tuh di mana-mana ada. Sebagai warga Bandung ini terkenal banget lah di Bandung. Yang paling enak salah satunya di Bandung ini ya, Cah Ahmad. Nama panggilannya. Di Saparua ya, provinsi. Jadi nanti ini juga bakal ada hajatannya nggak nih? Insya Allah. Insya Allah. Kira-kira SPB diundang ya? SPB pasti diundang. Pasti. diundang. Terus gini ya paling sama untuk beberapa orang yang beruntung nih nanti kita sebelum soft opening dan grand opening kita mau ada family and friends dulu lah. Ring 1. Cuman untuk beberapa orang yang beruntung dan ngikutin nanti akan dapat undangannya juga gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu story di daerah mana nih? Oh, kita di Antasari ya patokannya. Tepatnya di seberang gedung PSW guys. Berarti kayak angkringan sate gitu ya? Ya, Betul. memang di pinggir jalan. Pinggir jalan. Nah kalau boleh tahu harga sate-sate ini tuh berapa sih? Seporsi ini nggak seporsi ya. Seporsi itu 10 tusuk. 10 tusuk itu 17.000. Yang ayam. Oke banget. Yang ayam ya. Dan yang sapinya mungkin kisaran 20.000 ya. Follow dulu aja Instagram kita di Sate 3 Abang. Oh, Tiga abang, nanti ditaruh ya. Nanti kalian langsung follow buat orang-orang yang beruntung. Buat orang yang beruntung
Ntar kita ajak ke Sate Tiga Abang. Oke. Hari-hari pertama buka lah pokoknya. Sate asin pedas pertama di Jakarta berarti kan? Betul, insya Allah. Kita buka sampai malam ya, sampai jam 1. Nah, Gue keren banget loh, maksud gue kayak kan kalian masih agi terus kuliah juga tapi udah bisa buka kayak usaha sendiri gitu, apalagi bertiga sebagai teman, kayak mengarah ke dampak positif banget buat di pertemanan kalian dan juga buat orang lain gitu. Benar. Mau mulai buka usaha ini ada kayak tantangan-tantangan gitu nggak sih? Pasti tantangan sebenarnya di kerjaan apapun pasti ada ya. Iya. Dan apalagi kita namanya usaha juga, ya pasti ada perbedaan pendapat lah. Baik kayak gimana, paling bagus yang mana, pendapat siapa. Cuman ya kita dari awal udah kita udah buat perjanjian. buat kakak ini lapar nih kayaknya ya. Semisal ada apa ya pertentangan apapun gitu, kita jadi obrolin lah kalau bisa. Kita sambil ngobrol baik-baik, kita cari jalan keluar terbaik kayak gimana. Terus kan memang awalnya itu yang ngajak untuk usaha ini gua kan. Gua ajak, kenapa gua ajak Evan? Karena kebetulan dia udah keterima UI. oke. Teknik. Terus Kafka ini kemarin pas puasa jual, dia jadi CEO ceritanya. Kalau kalian tahu guys yang jersey gamis itu loh. Kalau bikin bisnis itu sebenarnya menurut gue kalau udah ngejalanin sih insya Allah pasti bisa ya, pasti ada jalannya. Yang paling susah itu menurut gue mulainya, bukan dari materi atau apapun, cuman kayak keinginan kita untuk Brainstorming-nya ya. memulainya itu susah kan. Terus kebetulan tuh di SBM ITB itu kampus terbaik lah pokoknya. Itu ada satu mata kuliah yang emang mengharuskan kita untuk bikin bisnis. Terus kebetulan entah dari mana idenya, gue bisa mutusin untuk bikin jersey gamis itu dan alhamdulillah. Keren banget. Bisa viral banget Aku kemarin Best sih revenue kemarin. ya. Dan tadi kan udah kita yang nyoba nih ya. Oh iya. Kita boleh panggil salah satu orang behind the scenes-nya SBB. Ada Iya. review nih. Ya aku kasih ke show. Ini sisa 3 lagi. Tiganya aja kesini kali kita. Iya. Karena lihat nih, Cobain. kalau Om Dika Ayo. approve berarti lu semua harus kesini. Di sisa ada 1. Ini mana yang mau nyobain? Nggak ada. Ini bisa dicobain. Enggak Oh, enggak ini. enggak. Sama ini nih udah dua-duanya aja. Udah Om, ini dulu Om. Sabar. Pakai Yang mana koyanya dulu? dulu. Caranya Oh, ya, diginiin. ini. Iya. Langsung makan nih. Iya. Bisa makan. Sabar Om. Udah enggak? Ngunyah sabar gitu. Kata sih mau meninggal sih. Kalau ini Yang ini bikin hidup lagi tadi itu Hidup udah lagi. cari ini hidup lagi. Habis meninggal hidup lagi. Oh ya, cepet bu. Hidup lagi Lagi nih. Hidup lagi. Hidup lagi. Nampol. Rasanya sih kayak mati suri sih. Hidup lagi. Pedesnya nampol. Buat yang nggak suka pedes, tapi ini cocok sih. Masuk aja sih. Tapi enak. Sate Tiga Abang. Sate Tiga Abang. Mereka ya abangnya. Oke. Jadi Makasih ya Mas. Ya. Masih pakai nih. Harus banget ya lu datang ke Sate Sate Tiga Tiga Abang Abang. ini. Oke. Mungkin karena ini mereka mulai bisnis, gue tuh pengen banget kayak mungkin kan ada tips buat kayak anak-anak muda di luar sana yang mau mulai bisnis mereka sendiri. Kalau menurut gue aja ya, menurut gue mulai aja lah. Yang penting mulai dulu, insya Allah nanti kedepannya menyesuaikan. Yang penting berani mulai dulu. Mimpi kayak Kafka, jangan takut buat mulai bisnis, jangan terlalu pesimis dan harus yakin kalau apa yang lu buat bakal sukses dan harus 100% dalam apapun itu yang lu mau buat. Pasti yang pertama sama ya, jangan takut untuk mulai karena ya terus kedua jangan malu lah. Ngapain malu kalau ini kita perlu terjun semua kayak gini. Kita kan maksudnya usaha cari duit ya, bukan cari muka maksudnya. Jadi Bener. ya maksud gua nggak perlu malu lah. Yang ketiga mungkin apa ya, kreativitas itu menurut gua tercipta waktu kita berani lawan arus yang berarti kita berani buat yang berbeda gitu. Apa yang udah ada ya kita buat yang beda dari itu sih paling. Oke, gitu ya. Mungkin dari kan udah ada slogan belum nih buat Sate Tiga Abang? Tiga Abang. Oke, kita hitung ya biar slogan Iya, boleh. Oke. 3, 2, 1. Sate Tiga Abang istimewa bos. Oke guys, segitu dulu dari kita. Sorry baru bahas Sate Tiga Abang. Thank you so much for watching and see you guys in the next video. Thank you. Bye.